Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang kebutuhan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Vena Aulia Pastika dari kelas 11 TKJ 3. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Telekomunikasi merupakan sektor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perusahaan Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan menggunakan alat komunikasi saat ini, tentunya mampu menghemat biaya. Ada pula rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya telekomunikasi dalam jaringan? Yang kedua, apa fungsi dari sumber daya telekomunikasi dalam jaringan? Dan yang terakhir, apa kelebihan dan kekurangan dari wireline, wireless, modem, dan router. Selanjutnya, yang pertama ada pengertian sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Sumber daya telekomunikasi dalam jaringan merujuk pada berbagai elemen fisik dan logis yang digunakan untuk mendukung telekomunikasi dan pertukaran informasi dalam suatu jaringan. Selanjutnya, komponen utama sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Yang ketiga, media transmisi. Yang keempat, manajemen jaringan. Dan yang kelima, keamanan. Sumber daya telekomunikasi ini bekerja sama untuk membentuk infrastruktur jaringan yang memungkinkan komunikasi yang efisien, aman, dan handal antar perangkat dan pengguna dalam suatu jaringan. Yang kedua, fungsi sumber daya telekomunikasi dalam jaringan. Yang pertama, transmisi data. Menyediakan saluran untuk mentransmisikan data baik melalui kabel, serat optik, atau gelombang radio, memungkinkan komunikasi antar pengguna atau perangkat. Yang kedua, route dan pengalihan. Menentukan cara terbaik untuk mengirim data dari suatu titik ke titik lain dalam jaringan. Memastikan efisiensi dan keandalan dalam pengiriman informasi. Yang ketiga, manajemen kapasitas. Mengelola penggunaan sumber daya untuk memastikan bahwa jaringan dapat menangani volume data yang tinggi tanpa mengalami kelebihan beban atau penurunan kinerja. Yang keempat, pemberian layanan. Menangani berbagai jenis layanan seperti suara, video, dan data untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang beragam dari pengguna jaringan. Yang kelima, keamanan. Menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan dari akses yang tidak sah atau ancaman keamanan lainnya. Yang terakhir, manajemen jaringan. Memberikan kemampuan untuk mengelola dan mengawasi kesehatan jaringan, memonitor kinerja, dan mendeteksi masalah agar dapat melakukan perbaikan atau peningkatan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan wireline, wireless, modem, dan router. Yang pertama, ada kelebihan wireline. 1. Kecepatan tinggi. Kabel seringkali dapat menyediakan kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada beberapa solusi nirkabel. Yang kedua, stabilitas koneksi. Koneksi dapat cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap interferensi dibandingkan dengan nirkabel. Ketiga, keamanan. Data yang ditransmisikan melalui kabel memiliki risiko keamanan yang lebih rendah dibandingkan dengan nirkabel. Selanjutnya, kekurangan wireline. Yang pertama, keterbatasan mobilitas. Kabel membatasi mobilitas pengguna karena perangkat harus terhubung secara fisik. Yang kedua, instalasi rumit. Pemasangan kabel bisa rumit dan membutuhkan pekerjaan fisik yang lebih intensif. Berikutnya ada wireless. Kelebihan wireless yang pertama, mobilitas. Memberikan kebebasan bergerak karena tidak terikat oleh kabel. 2. Instalasi mudah. Tidak memerlukan instalasi kabel fisik, membuatnya lebih mudah dan cepat untuk diimplementasikan. Yang ketiga, skalabilitas. Mudah untuk menambah perangkat tanpa memerlukan pengaturan kabel baru. Kekurangan wireless yang pertama, interferensi. Rentan terhadap interferensi dan gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas koneksi.
Yang kedua, kecepatan variabel. Kecepatan nirkabel dapat bervariasi, tergantung pada jarak dan penghalang di sekitar perangkat. Yang ketiga, keamanan. Potensial untuk risiko keamanan lebih tinggi karena sinyal nirkabel dapat diretas. Selanjutnya, modem. Kelebihan modem yang pertama, mengonferensi sinyal, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan melalui transmisi data analog atau digital. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Modem dapat dihubungkan ke berbagai jenis jaringan seperti DSL, kabel, atau serat optik. Kekurangan modem yang pertama, terbatas pada kecepatan. Kecepatan koneksi modem dapat menjadi pembatas dalam mencapai kecepatan internet tertinggi yang tersedia. Kedua, infrastruktur. Kinerja modem dapat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur jaringan yang mendukungnya. Yang terakhir, ada router. Kelebihan router yang pertama, pemisahan jaringan. Memungkinkan pembentukan jaringan lokal atau LAN dan mengatur lalu lintas data. Yang kedua, keamanan jaringan. Dapat menyediakan fitur keamanan seperti firewall untuk melindungi jaringan dari ancaman luar. Yang ketiga, distribusi sinyal. Membagi sinyal internet ke beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Kekurangan router yang pertama, kemungkinan konfigurasi sulit. Beberapa pengaturan router mungkin memerlukan pengetahuan teknis yang cukup. Yang kedua, listrik. Kebanyakan router memerlukan pasokan daya listrik untuk beroperasi. Kesimpulan. Dalam kesimpulan, sumber daya telekomunikasi dalam jaringan adalah komponen kunci yang mendukung komunikasi efisien dan handal antar perangkat dan pengguna dalam suatu jaringan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.